Ini terjadinya berbarengan. Maka kalau kita ngomong tentang Kristus yang datang kedua, kita ngomong tentang akhir zaman alias hari kiamat, kita ngomong juga dengan pengadilan terakhir. Satu kali bruk langsung. Kristus datang, akhir zaman, pengadilan terakhir terjadi, kemudian hidup kekal. Inti-inti kesimpulannya. Ada 7 kesimpulan yang dapat kita jadikan sebagai poin-poin obrolan kita. Yang pertama, kedatangan Kristus dalam kemuliaan pasti terjadi. Apakah benar bahwa Kristus akan kembali? Hal pertama yang dapat kita lihat adalah credo. Di dalam credo bunyinya seperti ini. Et iterum venturus est cum gloria. Yang berbunyi venturus est cum gloria, terjemahannya kembali dengan mulia. Akan datang kembali, cum dengan gloria, kemuliaan. Yang kedua di dalam anamnesis. Kemudian donek venies itu artinya sampai engkau datang kembali. Berarti di dalam anamnesis, gereja Katolik meyakini bahwa Sang Kristus akan datang kembali. Apa yang akan terjadi ketika Kristus kembali? Yang akan terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua itu 3 hal, 1 peristiwa. Apa maksudnya? 3 hal yang terjadi itu 3 in 1 itu adalah yang pertama parousia, kedatangan Kristus. Kemudian yang kedua akhir zaman. Akhir zaman dalam bahasa sehari-hari namanya kiamat. Dan yang ketiga pengadilan terakhir. Berarti 3 hal ini 3 in 1. 1 peristiwa, tapi ada 3 hal yang terjadi dalam 1 peristiwa itu. Ini terjadinya berbarengan. Maka kalau kita ngomong tentang Kristus yang datang kedua, kita ngomong tentang akhir zaman alias hari kiamat, kita ngomong juga dengan pengadilan terakhir. Ini beberapa kesimpulan di bagian akhir yang sekarang saya taruh di bagian awal. Sehingga kalau Anda ada keperluan lain setelah mendengarkan 7 kesimpulan ini, Anda bisa mematikan, kemudian Anda bisa pergi atau makan malam atau apapun. Jadi, yang pertama, kedatangan Kristus dalam kemuliaan pasti terjadi. Yang kedua, kedatangan Kristus sama dengan hari kiamat, sama dengan hari terakhir. 3 in 1 tadi. Poin yang ketiga, kita tidak tahu waktunya. Poin yang keempat, kedatangan Kristus dalam kemuliaan itu terjadi secara publik, artinya dialami, terlihat oleh semua orang, dan itu juga jelas. Poin yang kelima menarik sekali. Saudara-saudari, kalau pada kedatangan yang pertama Sang Kristus itu ditolak oleh bangsa Yahudi, orang Israel, kedatangan yang kedua ini akan didahului oleh satu, boleh dikatakan peristiwa bahwa bangsa Israel percaya akan Yesus sebagai Mesias. Kita nggak tahu bagaimana itu akan terjadi dan gereja Katolik mengimani juga, meyakini ini karena ada di dalam suratnya Rasul Paulus dan ditegaskan dalam ajaran gereja melalui KGK. Namun untuk gereja juga disampaikan bahwa sebelum kedatangannya terjadi, sebelum parusia terjadi, sebelum kiamat, sebelum pengadilan terakhir, gereja mengalami ujian yang berat. Bahkan dikatakan akan ada apostasi besar-besaran. Apostasi itu kemurtadan besar-besaran. Banyak orang yang murtad dalam arti keluar dari gereja menyangkal Yesus Sang Mesias, kedatangan antikristus dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong tentang itu kemudian hubungannya dengan antikristus dan lain sebagainya itu. Yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita perlu berjaga-jaga, bukan sibuk tanda petik ngitung. Karena ada sekte-sekte miring yang sibuknya malah ngitung. Ngitung kapan terjadi, meramalkan ini, sampai berpendapat mengenai teknisnya bagaimana akan terjadinya kedatangan Kristus itu. Itu yang saya maksudkan dengan ngitung. Saya pakai bahasa Jepang, ngitung tanda petik, itu maksudnya bukan hanya soal hitungan, tahun kapan akan terjadi, tetapi juga mereka sibuk menghitung bagaimana tekniknya Tuhan itu datang. Nanti akan langitnya terbelah, Yesusnya datang melayang-layang diiringi dengan, wah mereka sampai bicara soal teknisnya itu. Padahal Alkitab sama sekali tidak bicara soal teknisnya. Ya bahwa diceritakan ada ini dan itu, iya. Tetapi itu bukan semata-mata harafiah literal, bagaimana teknisnya Tuhan akan turun. Ya terserah Tuhan mau teknisnya bagaimana, mau naik apa dan sebagainya. Hanya dikatakan memang dalam kemuliaan. Tapi seperti apa kemuliaan itu? Ya diiringi malaikat atau mau? Ya itu sudah jelas. Tapi bukan berarti harus dihitung nanti seperti ini, terbuka sekian kilometer kemudian, wah itu enggak seperti itu. Ada banyak orang sibuk ngitung, tapi gereja Katolik mengatakan jangan sibuk ngitung hari tanggalnya, tahunnya dan sebagainya, sampai pada rinciannya teknisnya akan seperti apa, tetapi yang paling perlu berjaga-jaga. Karena apa? Karena nomor 3, kita tidak tahu waktunya.
Iman mengenai kedatangan Kristus yang kedua ini sangat diyakini dan memang juga disampaikan langsung oleh junjungan kita, baginda Yesus. Yang pertama akan saya tampilkan yang menunjukkan 3 in 1-nya tadi. Ada di dalam Matius 25 ayat 31 dan seterusnya. Anak manusia itu menunjuk pada Yesus Kristus Tuhan. Datang dalam kemuliaannya. Nah, ini berarti pengadilan terakhir. Poin yang kedua ada di ayat 32. Dan tibalah kita pada ayat 46 yang menegaskan bagaimana hidup yang kekal itu. Matius 24 ayat 30 juga bicara seperti itu. Ini yang saya katakan sebagai kesimpulan di awal tadi, itu akan tampak. Berarti parusia terjadi secara publik. Semua orang lihat, semua orang tahu, semua orang menyadari dan mengalami. Sifatnya bukan klandestin atau sifatnya bersifat rahasia, diam-diam, tidak. Tapi semua orang akan tahu. Pertanyaannya yang timbul dari persoalan ini adalah, Romo kalau bumi itu bulat, Yesusnya akan ada di mana sehingga semua orang tahu? Enggak tahu. Itu teknis, biar Tuhan yang memikirkan teknis seperti itu. Ngapain kita mikirin teknis seperti itu? Itu pertanyaan menarik memang. Itu menggugah rasa ingin tahu kita. Tapi hal-hal yang teknis itu mungkin untuk kita sulit dipecahkan dengan kemampuan saintifik kita yang terbatas. Lanjut sekarang ya. Lukas 17 ayat 30. Ini menegaskan sekali lagi. Yohanes 6 ayat 40. Ini bicara mengenai akhir zaman. Kemudian Kisah Rasul 10 ayat 42. Menyoroti sisi pengadilan. Ini juga masih tentang menghakimi. Praksis Apostolon 17 ayat 31. Roma 2 ayat 16. Ada banyak ayat mengenai ini masih belum selesai. 2 Tesalonika 2 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 14. Ini juga penghakiman ditegaskan lagi dalam 2 Timotius 4 ayat 1. Yakobus 5 ayat 7. Ayat-ayatnya banyak sekali. Ini ayat-ayat yang menyatakan mengenai landasan-landasan Alkitab bahwa benar Yesus Kristus akan datang kembali. Parusia, the second coming. Setelah kita bicara mengenai landasan Alkitabiah bahwa itu memang betul dinyatakan dalam firman Tuhan, sekarang kita bicara mengenai ajaran gereja. 681, pada hari pengadilan, pada hari kiamat, Kristus akan datang dalam kemuliaannya. Nah ini disebut 3 in 1 kan, pengadilan, kiamat, datang dalam kemuliaan. KGK 668, kenaikan Kristus ke surga berarti bahwa ia sekarang dalam kodrat manusiawinya ikut serta dalam kekuasaan dan wewenang Allah. Karena beliau mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. Selanjutnya kalau kita mendalami KGK 673, kita lihat bahwa ada keterangan mengenai kita tidak tahu waktunya. Maka dalam KGK ini itu menggarisbawahi ayat-ayat Alkitab. KGK juga bicara mengenai kedatangan Kristus dalam kemuliaan jelas. Kita tidak tahu waktunya. Kemudian dalam Markus 13 ayat 32 juga beliau katakan, tentang hari atau saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat di surga nggak tahu. Anak pun tidak, hanya Bapa. Itu yang dikutip tadi Kisah Rasul 1 ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui. Ini perkataan siapa? Baginda Yesus, jelas loh. Jadi nggak perlu tahu, sudah. Bahkan dikatakan bukan engkau tidak tahu, tapi engkau tidak perlu. Kamu fokus yang penting, jangan yang nggak penting. Nah itu kira-kira begitu. Kemudian dalam KGK 673 juga dijelaskan seperti ini, masih lanjutan tadi itu. Kedatangan eskatologis dapat terjadi setiap saat. Meskipun ia dan ujian di waktu terakhir yang harus mendahului kedatangan itu masih ditahan. Yang akan kita perlukan sebenarnya apa? Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia. 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2 juga berkata seperti itu. Kemudian dalam KGK 674 dikatakan kedatangan Mesias yang mulia atau dimuliakan pada setiap saat sejarah bergantung dalam hal ini. Bahwa ia yang dimaksud adalah Sang Kristus diakui oleh seluruh Israel. Dalam bahasa gampang, peristiwa ini akan mendahului parusia. Nanti sebelum kedatangan Kristus yang kedua, miliknya yang menolak dia pada kedatangan pertama itu akan mengakui dalam arti menerima beliau sebagai Mesias. Tugasnya apa, Romo? Semua orang Yahudi jadi Kristen. Ini bahasa gampangnya ya. Ini bahasa gampang. Tapi jangan dibayangkan persis. Berarti mereka semua kemudian dibaptis masuk gereja. Teknisnya kita tidak tahu. Pengakuannya itu seperti apa. Tapi bahwa poinnya bukan mereka menjadi Kristen atau apapun. Itu kan soal agama, soal manusiawi ya. Tapi mereka mengakui Yesus sebagai Mesias. Itu poinnya. Saya tadi kan membahasakan dalam bahasa gampang.
Tapi kalau dalam bahasa gampang itu jangan dicerna begitu saja, seakan-akan semudah itu. Bahasa gampang itu juga punya kelemahan. Bahasa Jepang alias jelas dan gampang yang sering saya ungkapkan, itu membantu duduk perkara. Tapi selalu saja kurang kaya, dalam arti substansi-substansi tertentu mungkin ada yang terlewatkan. Jadi kemesiasan yang dulu ditolak, konsep Mesias mereka yang dulu adalah Mesias kemenangan politik, tanda petik akan betul-betul diperbaharui konsepnya sehingga mereka menerima Kristus sebagai Mesias yang sejati. Ini ayatnya, Roma 11, 25, 26. Kisah Rasul 3, 19, 20, 21. KGK 674, ini menegaskan sekali lagi yang tadi itu. Jadi sang Mesias diterima dulu oleh bangsa-bangsa lain, baru kemudian terakhir. Yang pertama akan menjadi terakhir itu maksudnya itu. Konteks besarnya itu. Lanjut, KGK 675. Sebelum kedatangan Kristus, nah sekarang bicara mengenai gerejanya. Gereja harus mengalami ujian terakhir yang akan menggoyahkan iman banyak orang. Berarti ini terjadi kemurtatan besar. Kemurtadan besar, apostasi besar-besaran. Ini ayatnya. Matius 24 ayat 11-12. Banyak nabi palsu akan muncul. Menyesatkan banyak orang. Bertambahnya kedurhakaan. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Lukas 18 ayat 8. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini konteksnya ini. Kemudian dalam KGK 675 dikatakan, kebohongan religius yang paling buruk datang dari antikristus. Artinya dari mesianisme palsu. 1 Yohanes 2 ayat 18. Seorang antikristus akan datang. Seorang kan. Tapi kemudian dikatakan sekarang telah banyak. Berarti ada dua kategori. KGK 677. KGK 677 mendasarkan diri pada 2 Petrus 3 ayat 12-13. Berarti dunia ini akan lenyap. Tapi bukan berarti lenyap hilang, tetapi akan digantikan langit dan bumi yang baru. Apakah bentuknya seperti ini kita, Romo? Kita tidak tahu persis. Apakah punya ruang dan waktu, Romo? Kita tidak tahu persis. Kalaupun ada ruang dan waktu, pasti beda dengan ruang waktu duniawi sekarang. Karena nyatanya nanti memang ada kebangkitan badan. Berarti kita berbadan lagi. Tapi badan kita, badan kebangkitan, badan yang dimuliakan. Berarti sifat-sifatnya sama sekaligus berbeda. Berarti dunia baru setelah kehancuran dunia ini, yang sekarang ini, material ini, adalah dunia yang kemungkinan besar sama tapi sekaligus berbeda. Samanya kita mengenal seperti dunia, tapi mungkin dalam bentuk ekstrim dalam hal keindahan dan kesempurnaannya. Kalau masih mau, saya bisa menjelaskan ajaran sekte-sekte miring. Yang pertama ini, milenarisme atau milenarianisme. Ini ditolak dalam gereja bahkan sampai dituliskan masuk di dalam KGK. Paham mereka dari ayat-ayat kitab Wahyu 20 tadi ini. Sebelum parusia, Kristus akan datang, kemudian memimpin, gampangnya memimpin dunia, menjadi presiden seluruh dunia atau menjadi raja seluruh dunia, lalu orang-orang benar memerintah bersama Kristus. Nah setelah 1000 tahun lamanya kejadian seperti berarti dunia itu damai sejahtera, aman, nggak ada perang dan sebagainya. Karena apa? Karena presiden seluruh dunia adalah Kristus. Karena raja, bukan hanya presiden ya, tapi raja, maharaja. Raja di raja seluruh dunia itu Yesus Kristus. Yang memerintah bersama dengan orang-orangnya, suci. Orang-orang yang suci, orang-orang yang ikut pada ajarannya. Berarti dunia damai sejahtera itu 1000 tahun. Sebelum parusia akan ada waktu harafiah, bahwa Kristus turun ke bumi, lalu menjadi raja 1000 tahun dalam arti harafiah. Gereja menganut seperti itu, Romo? Gereja Katolik? Tidak. Karena gereja Katolik, arti angka-angka dan sebagainya dalam kitab Wahyu itu tidak bisa diartikan comotologi begitu. Kitab Wahyu dari awal sampai akhir semua adalah kitab angka-angka dan makna-makna simbolisme. Untuk mereka harafiah, tapi untuk gereja Katolik tidak. Ditolak ajaran seperti itu. Itu ajaran baru-baru ini. Tidak ada bapak gereja yang mengajarkan seperti itu. KGK 676. Gereja telah menolak. Satu lagi rapturisme. Ya ini dari kata Inggris ya rapture ya. Ya saya terjemahkan literal saja rapturisme. Atau saya punya istilah jahil, culikisme. Yesus sebelum datang kedua, datang dulu nyelip. Datang dulu rahasia untuk nyulik kita. Supaya kita selamat. Nah ini yang dikutip oleh mereka seringkali. Matius 24, 40 dan seterusnya. Kemudian juga 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan seterusnya ini juga dikontekskan begitu. Bagi penganut rapturisme, culikisme ini semua sifatnya rahasia. Jadi maksudnya sebelum kedatangan yang kedua tadi itu
Tuhan datang ke angkasa, tapi yang hanya tahu ya mereka yang diangkat ini saja. Menyongsong Tuhan, berarti Tuhannya di angkasa, nggak kelihatan. Nggak ada yang tahu kecuali kita yang diangkat, yang diculik tadi itu. Menurut rapturisme seperti itu. Tapi jelas kalau kita membuka Injil Matius tadi sudah kita jelaskan, semua mata melihat, semua bangsa melihat. Berarti ini batal dengan sendirinya pendapat yang ini. Demikian saudara-saudari, maka saya sampaikan ajaran yang lurus, sekali lagi sebagai ulangan dari awal tadi. Kedatangan Kristus dalam kemuliaan pasti terjadi. Kedatangan Kristus Yesus itu hari kiamat, pengadilan terakhir, 3 in 1. Tapi kita tidak tahu waktunya. Dan yang keempat, semua orang, publik, segala bangsa melihat, mengalami. Yang kelima, bangsa Israel akan percaya bahwa Yesus Mesias. Tapi sebelum kedatangannya, gereja mengalami ujian sehingga banyak kemurtadan. Dan untuk kita sekarang, kita perlu berjaga-jaga. Karena apa? Tidak tahu waktunya dan tidak perlu tahu. Bukan sibuk ngitung, baik ngitung waktunya, baik ngitung tekniknya atau how to-nya. Ngitung waktu, ngitung how to, ya, waktu, how to, itu kerjaan orang-orang kurang kerjaan itu. Yang menggunakan ilmu 2 comotologi dan cocokologi. Maka kalau kita ikut ajaran Katolik yang lurus, jangan miring, yang paling penting berjaga-jaga. Shalom Aleichem.